Terima kasih sudah selalu setia menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 1711. Kediaman utama keluarga Thompson di wilayah barat benua ilahi tengah. Tempat ini telah dipantau oleh keluarga Gibson. Pembangkit tenaga listrik keluarga Gibson sebenarnya datang ke benua negara ilahi pusat sejak lama, tetapi mereka telah bersembunyi dalam kegelapan. Ketika Bosla, leluhur keluarga Gibson, menjadi pemimpin aliansi suci, dia tidak lagi memiliki keraguan, dia secara kolektif muncul di sekitar keluarga Thompson, mengelilingi keluarga Thompson, dan hanya diizinkan masuk dan tidak keluar. Kekuatan tingkat atas seperti keluarga Thompson, karena mereka ingin menyerang keluarga Thompson, tidak punya alasan untuk membiarkan mereka pergi. Bosla mencoba yang terbaik untuk memenangkan 4 wakil pemimpin lainnya untuk memaksa istana dan menjadi pemimpin aliansi suci sendiri, juga untuk menghindari diblokir oleh Arthur ketika dia mengambil tindakan terhadap keluarga Thompson. Sekarang rencananya telah berhasil. Arthur digulingkan dari kekuasaan, dan keluarga Gibson bisa melakukannya. Untuk tindakan keluarga Gibson, keluarga Thompson tidak ada hubungannya. Mereka hanya bisa tinggal di rumah sementara dan berusaha untuk tidak keluar dan berkonflik dengan keluarga Gibson. Tapi itu hanya sedikit penundaan. Bosla pasti akan membawa seseorang ke sini segera. Bagaimanapun, keluarga Thompson memiliki kekuatan 3 pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Jika Bosla, tingkat Raja Suci, tidak bergerak, itu benar-benar tidak berarti bahwa itu dapat dihancurkan dengan pemusnahan. Jika tidak, bahkan jika keluarga Gibson bisa menang, itu pasti kemenangan yang tragis. Faktanya, baru-baru ini, ketika situasinya menjadi semakin tidak menguntungkan, keluarga Thompson juga membuat beberapa persiapan dan diam-diam mengirim beberapa keturunan langsung keluarga yang paling berbakat. Dan keturunan langsung dari keluarga Thompson ini telah tiba di area perdagangan skala besar No. 47 saat ini. Alasan mengapa mereka datang ke area perdagangan skala besar No. 47 adalah karena pejabat senior keluarga Thompson menganggap bahwa ada David, pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Bahkan jika keluarga Gibson mendapat berita itu, mereka tidak akan berdaya untuk melawan. Dengan kekuatan tingkat suci sejati David, tidak ada masalah dalam melestarikan warisan keluarga Thompson. Di area terlarang keluarga Thompson, ketiga lelaki tua itu duduk bersama. Salah satunya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati Suchan yang baru saja kembali ke keluarga Thompson. Dia jauh lebih muda dari 2 lainnya. Pembangkit tenaga listrik tingkat suci yang sebenarnya bergegas di ruang 7 dimensi, dan kecepatannya cukup cepat. 2 lainnya juga merupakan leluhur tingkat suci sejati dari keluarga Thompson. Namun, seperti Marcus, luka mereka belum sembuh. Suken, bagaimana keadaannya? Tanya seorang lelaki tua yang sepertinya setengah tubuhnya terkubur di tanah. Kakek, semuanya telah diatur dengan baik. Semua keturunan langsung berbakat dari keluarga Thompson telah dikirim. Mereka semua seharusnya sudah tiba sekarang. Dengan David di sana, tidak akan ada kecelakaan. Jangan khawatir, Suchan menjawab. Orang tua ini ternyata adalah kakek Suchan. Ini benar-benar tak terduga. Itu bagus. Keluarga Thompson bisa dihancurkan, tetapi warisannya tidak bisa dihancurkan. Saya mengerti. Kali ini Bosla menjadi pemimpin aliansi suci. Saya tidak berharap untuk mengandalkan David dan tuannya untuk kembali. Saya hanya ingin mereka membantu dan menjaga semangat keluarga Thompson. Hei! Tidak ada yang mengira bahwa Bosla, yang bersembunyi begitu dalam, benar-benar bisa mengalahkan pemimpin aliansi Arthur. Aku khawatir kekuatannya telah mencapai puncak tingkat Raja Suci. Ini adalah kematian Tuhan bagi keluarga Thompsonku. Orang tua itu menghela nafas. Kakek leluhur, yang bahkan tidak saya pikirkan adalah, mengapa leluhur keluarga Stone berdiri di pihak Bosla? Suken bertanya-tanya. Karena keuntungan. Apakah Anda pikir setelah keluarga Thompson saya runtuh, keluarga Stone akan lebih baik? Bermimpi tentang itu, segera mereka akan mengikuti jejak keluarga Thompson saya. Maksudmu, keluarga Stone akan melakukan sesuatu pada keluarga Stone? Tidak mungkin, hubungan antara mereka berdua sangat kuat, kata Suken dengan kaget. Bukan hanya keluarga Stone, 2 lainnya sama. Di Starvoid Realm di masa depan, 5 perusahaan komersial utama hanya akan berada di tangan 5 kekuatan utama. Adapun aliansi suci, saat ini Arthur kalah dari Bosla, itu sudah ada dalam nama saja. Di masa depan Starvoid Realm, pola dunia akan didominasi oleh keluarga Gibson, diikuti oleh 4 keluarga lainnya. Bagaimana dengan David dan tuannya? Ini juga harus menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci. Suken bertanya. Mereka telah bersembunyi selama bertahun-tahun, dan mereka terlalu lemah. Kecuali jika David juga melangkah ke tingkat Raja Suci, 1 pintu dan 2 Raja Suci, mereka akan memiliki tempat di Starvoid Realm, jika tidak, itu akan sulit.
Setelah semua, kue Starvoid Realm sangat besar, tidak ada yang bisa jika Anda tidak ingin memiliki dua orang lagi yang akan berbagi kue, ada kemungkinan lain, yaitu, semua pembangkit tenaga listrik yang disembunyikan secara rahasia untuk pulih dari mereka cedera semua akan muncul dan membentuk aliansi, sehingga beberapa sumber daya dapat dialokasikan. Petik 2. Kakek, aku selalu punya pertanyaan. Kamu mengatakannya, jika aku tahu, aku akan menjawabnya untukmu. Mengapa saya merasa bahwa suasana Starvoid Realm menjadi semakin tegang dalam beberapa tahun terakhir, terutama kekuatan yang telah lama diwarisi, mulai berebut sumber daya secara diam-diam. Ini sudah kacau. Ini karena dunia Starvoid Realm yang makmur datang ribuan tahun yang lalu. Tidakkah kamu berpikir bahwa ada banyak jenius di Starvoid Realm selama bertahun-tahun? Dan setiap dunia yang makmur akan disertai dengan bencana. Dan semua orang ingin melindungi diri mereka sendiri. Chester masih membujuk Eliza untuk pergi bersama David, untuk menjaga harapan bagi keluarga Thompson. Pada saat ini, saya tiba-tiba menerima berita dari manajemen senior keluarga Thompson. Biarkan dia mengirim keluarga Thompson dan Eliza ke tempat yang aman. Lisa, tebakanku benar, keluarga telah mengirim beberapa keturunan langsung yang berbakat, ikut denganku untuk menyambut para calon keluarga Thompson ini. Kata Chester. Kakek ketujuh, bagaimana keluarganya sekarang? Eliza bertanya. Hei, sekarang keluarga Thompson telah dipantau oleh tuan keluarga Gibson. Mereka hanya diizinkan masuk dan tidak boleh pergi. Mereka harus menunggu puncak keluarga Gibson dan Bosla, pemimpin keluarga Gibson. Aliansi suci, untuk muncul sebelum mereka akan melakukan apapun pada keluarga Thompson. Keluarga Gibson dimulai begitu cepat, seru Eliza. Lebih dari itu, saya khawatir mereka telah mengirim orang ke benua ilahi tengah, dan mereka menunggu Bosla menjadi pemimpin Liga Suci dan memecahkan bahaya tersembunyi Liga Suci, dan kemudian mulai mengambil alih tindakan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Eliza bertanya. Keluarga mempercayakan kami dengan tugas untuk membantu anak-anak berbakat yang dikirim oleh keluarga-keluarga ini untuk menemukan tempat persembunyian dan meninggalkan sedikit warisan untuk keluarga. Kalau begitu ayo pergi, Eliza mendesak. Keduanya dengan cepat pergi bersama. Setelah terobosan David, dia tidak langsung keluar. Tiba-tiba, kekuatan telah dinaikkan dari tahap akhir tingkat suci sejati ke tingkat dewa palsu setengah langkah, dan itu telah secara langsung melewati tingkat raja suci yang diimpikan oleh banyak orang. Lompatan ini bukan lompatan besar. Masih butuh waktu untuk beradaptasi. Kalau tidak, jika kekuatannya tidak dipahami dengan baik, kemungkinan besar akan menghancurkan benua ilahi tengah. Ketika David sedang beradaptasi dengan kekuatan barunya. Boom! Sebuah ledakan keras muncul. Segera setelah itu, tanah bergetar. Lalu ada tawa besar. Haha, Eliza, dasar jalang, aku tidak menyangka hari ini. Keluarga Thompsonmu ingin diam-diam mengirim keturunan langsung mereka, jadi jangan tanya aku apakah keluarga Gibson setuju atau tidak. Hari ini adalah untuk menghancurkan Thompsonmu, warisan dan harapan keluarga. Pada saat itu, saya akan membayar kembali penghinaan yang Anda berikan kepada saya 10 kali lipat. Bab 1712. Eliza dan Chester baru saja menerima jenius garis langsung yang dikirim oleh keluarga Thompson. Hanya ada 100 orang di tim, dan mereka semua sangat muda, mulai dari puluhan hingga ratusan tahun. Untuk keluarga besar seperti keluarga Thompson, tidak ada 10.000 keturunan langsung, tetapi sebanyak 8.000, belum lagi keturunan agunan. Lebih dari 100 orang ini dapat dikatakan sebagai bagian terpenting dari mereka, dan juga harapan terakhir keluarga Thompson. Adapun alasan mengapa keluarga Thompson mengirim mereka ke sini, tentu saja, mereka menyukai kekuatan dan latar belakang David. Sekarang keluarga Thompson tidak lagi meminta David untuk membantu mereka keluar dari masalah, tetapi hanya meminta David untuk melestarikan beberapa warisan untuk keluarga Thompson. Jika David bersedia melakukan yang terbaik untuk membantu keluarga Thompson, tidak ada masalah dalam menjaga harapan terakhir keluarga Thompson. Sebelum Chester dapat memutuskan kemana harus mengirim keturunan langsung dari keluarga Thompson ini, keluarga Gibson telah menyusul. Orang yang memimpin adalah Frank, pewaris pertama keluarga Gibson. Setelah kepercayaan dirinya dihancurkan oleh David, dia bingung. Untuk membuatnya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, keluarga Gibson memintanya untuk memimpin anggota keluarga yang kuat untuk mengejar jalur langsung yang dikirim oleh keluarga Thompson. Itu bahkan mengirim 2 pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati untuk diikuti. Begitu Frank datang, dia langsung mempermalukan keluarga Thompson, menghancurkan gedung tertinggi di bisnis kornukopia, menyebabkan kejutan besar. Pada saat ini, dia berdiri di kapal besar, merendahkan, melihat ke bawah pada bisnis tumpah ruah di bawah, dan mulai sedikit bersemangat lagi. Bagaimana jika David lebih kuat? Leluhur telah mengalahkan Arthur dan menjadi pemimpin aliansi suci, siapa lagi di Starvoid Realm yang berani menentang keluarga Gibson?
Di masa depan, Starvoid Realm akan menjadi keputusan terakhir keluarga Gibson-nya. Tunggu sampai masalah keluarga Thompson terselesaikan. Frank juga akan meminta leluhur untuk mengambil tindakan dan menghapus David. Dia ingin secara pribadi menginjak David untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Wajah Eliza memucat saat dia melihat kapal yang menutupi langit dan matahari. Chester tidak jauh lebih baik saat ini, menatap langit dengan wajah muram. Keturunan langsung dari keluarga Thompson ini tidak hanya tugas yang diberikan kepada mereka oleh keluarga, tetapi juga harapan terakhir keluarga, dan tidak boleh ada kecelakaan. Semua keturunan langsung dari keluarga Thompson panik. Keluarga Gibson ada di sini. Apa yang harus mereka lakukan? Bisakah kamu melarikan diri? Sebagai elit di antara keturunan langsung keluarga Thompson, mereka secara alami memahami situasi apa yang dihadapi keluarga Thompson. Terutama setelah leluhur keluarga Gibson menjadi pemimpin aliansi suci, dia benar-benar mati, dan tidak ada harapan sama sekali. Semua orang merasa beruntung ketika mereka dipilih oleh keluarga. Saya pikir dikirim keluar, bahkan jika itu adalah pelarian alami, bagaimanapun, keluarga Thompson tidak lemah, dan itu bukan jenis keluarga yang dapat diremas oleh orang lain. Bahkan jika dia akan menanggung balas dendam genosida di masa depan, itu masih lebih baik daripada mati. Jika Anda bisa hidup, siapa yang ingin mati? Semua orang masih muda, dan mereka belum cukup hidup. Saya hanya tidak berharap bahwa tidak lama setelah saya keluar, saya terjebak. Puan ketujuh, keluarga Gibson sedang mengejar, apa yang harus kita lakukan? Seorang keturunan langsung dari keluarga Thompson bertanya dengan gugup. Chester adalah kepala eksekutif perusahaan perdagangan kornukopiah. Dalam keluarga Thompson, selain dari leluhur alam suci, statusnya adalah yang kedua setelah patriark. Ketika semua keturunan keluarga Thompson melihatnya, mereka harus dengan hormat memanggilnya Tuan Ketujuh. Satu orang berbicara, dan yang lain juga angkat bicara. Puan Ketujuh, selamatkan kami masih muda dan belum ingin mati. Ya, Puan Ketujuh, jika kita mati, keluarga Thompson akan memotong warisan, dan sama sekali tidak ada harapan. Puan Ketujuh, kamu pasti punya solusi, kan? Beberapa anggota keluarga Thompson yang lebih muda mulai menangis ketakutan. Semuanya, jangan takut. Keluarga mengatur cadangan, kamu adalah harapan terakhir keluarga, dan tidak akan ada kecelakaan untukmu, jangan khawatir. Chester menghibur. Dengarkan apa yang dikatakan Chester. Semua orang sedikit tenang, mereka juga berpikir begitu. Tidak mungkin bagi keluarga Thompson untuk mengirim mereka ke sini sesuka hati tanpa pengaturan apapun. Faktanya, saat ini, Chester secara bertahap memahami niat keluarga. Saya khawatir itu karena saya pikir tidak mungkin untuk melarikan diri dari mata keluarga Gibson, jadi saya mengirim orang ke sini. Situasi saat ini hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkan mereka. Itu adalah David. Kakek ketujuh. Eliza baru saja akan berbicara. Dia diinterupsi oleh Chester. Lisa, pergi ke Tuan David sekarang dan minta bantuannya. Orang-orang yang dikirim oleh keluarga tidak boleh membuat kesalahan. Kakek ketujuh, tapi, Eliza ragu-ragu. Dia masih tidak ingin melibatkan David. Setelah David bergerak, keluarga Gibson pasti tidak akan membiarkannya pergi. Tidak ada harapan bagi keluarga Thompson, jadi mengapa mengganggu Tuan David? Bukan apa-apa, Eliza, pergi. Ini adalah arti dari keluarga, jangan khawatir. Dengan kekuatan Tuan David dan tuannya, meskipun seluruh keluarga Thompson tidak dapat diselamatkan, tidak ada masalah dalam menyelamatkan orang-orang ini. Keluarga tidak berani mempermalukan tuan dan murid mereka terlalu banyak, kata Chester dengan sungguh-sungguh. Oke. Aku akan bertanya pada Tuan David sekarang. Setelah Eliza selesai berbicara, dia baru saja akan pergi. Sinar cahaya lain keluar dari kapal besar di langit yang menutupi langit. Kebetulan jatuh tidak jauh dari Eliza dan yang lainnya. Boom! Dengan ledakan keras, bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh, meninggalkan lubang besar di tanah. Meskipun serangan ini tidak secara langsung jatuh pada Eliza dan yang lainnya, dampak besar masih menghancurkan bangunan tersembunyi mereka, dan bahkan tim yang terdiri dari lebih dari 100 orang terpengaruh. Banyak dari garis keturunan keluarga Thompson yang relatif berkekuatan rendah langsung tewas. Yang lain terluka oleh pecahan bangunan yang berserakan, dan terbaring di tanah menangis kesakitan. Ah, tolong, kakiku patah. Puan ketujuh, tolong bantu saya, mata saya tidak bisa melihat. Puan ketujuh, tolong, aku akan mati. Seluruh tempat itu berantakan. Serangan ini datang begitu tiba-tiba sehingga Chester tidak punya waktu untuk bertindak. Ketika dia bereaksi, dia dengan cepat mengambil tindakan untuk melindungi beberapa kerabat langsung keluarga Thompson di sampingnya, dan mereka yang jauh hanya bisa melihat mereka terluka. Adegan mendadak seperti itu juga mencegah Eliza pergi mencari David, dan melihat mereka ke matahari. Setelah satu pukulan, kapal tidak terus menyerang.
Suara Frank terdengar lagi. Eliza, tetap aman. Ketika Eliza mendengar kata-kata itu, dia mendongak dan melihat Pang Hao Tian berdiri di udara, menatap tanah yang hancur dengan senyum gila di wajahnya. Mendengar teriakan dan panggilan bantuan dari murid jenius dari keluarga Thompson, dia merasa sangat lega. Emosi yang menumpuk hari ini akhirnya dilepaskan. Frank Gibson, Eliza berteriak dengan gigi terkatup, menahan kesedihannya. Eliza, saya kembali lagi, bagaimana? Tidak menyangka hari ini, bukankah keluarga Thompsonmu mencoba yang terbaik untuk menyenangkan David? Biarkan dia keluar untuk menyelamatkan Anda. Saya ingin melihat siapa yang berani melakukannya. Menyelamatkanmu hari ini, hahaha. Setelah Frank selesai berbicara, dia mulai tertawa liar. Bab 1713. Eliza mendengarkan tawa panik Frank, dan melihat banyak keturunan langsung keluarga Thompson yang terluka di sekitarnya, dengan semburan kesedihan di hatinya. Lingkaran mata mulai berubah menjadi merah. Dalam menghadapi situasi putus asa hari ini, dia seorang wanita, apa yang bisa dia lakukan? Apa yang kamu coba lakukan? Eliza mengangkat kepalanya, berusaha keras untuk tidak membiarkan air matanya jatuh. Hanya saja suaranya yang tercekat telah mengkhianatinya. Haha, apa yang ingin aku lakukan? Aku pikir, kau, Thompson, keluarga, semua, departemen, mati, benar-benar. Frank memandang ke arah Eliza dan mengucapkan kata demi kata. Apakah kamu benar-benar akan membunuh mereka semua? Eliza bertanya. Tidak. Bagaimana kamu bisa membunuh mereka semua? Semua orang di keluarga Thompson akan mati, tetapi jika tidak, aku akan menjagamu dan membiarkanmu menyaksikan keluarga Thompson mati, dan kemudian perlahan menyiksamu, aku menginginkanmu untuk bertahan hidup. Tidak, kamu tidak bisa memohon kematian. Frank menyeringai. Frank menjawab dengan tegas. Eliza tidak lagi memiliki ilusi. Melihat sekeliling, semua keturunan langsung dari keluarga Thompson menunjukkan ekspresi ketakutan, dan mata mereka penuh dengan ketakutan. Diperkirakan hati mereka juga penuh dengan keputusasaan. Chester menahan amarahnya, dan dia benar-benar ingin bergegas dan mati bersama Frank. Tetapi dia tahu bahwa melakukan itu tidak mungkin. Belum lagi Frank juga memiliki kekuatan Santo setengah langkah, dia datang untuk mengejar keturunan langsung jenius yang dikirim oleh keluarga Thompson kali ini, dan dia pasti memiliki banyak tuan di sekitarnya. Ini hanya untuk mati jika Anda terburu-buru. Jika dia mati, apa yang akan terjadi pada keturunan langsung dari keluarga Thompson ini? Sekarang saya hanya bisa berharap David bisa maju. Setelah Eliza melihat sekeliling, dia tiba-tiba berteriak, Tuan David. Ini adalah anak-anak jenius dari keluarga Thompson saya. Mereka adalah harapan terakhir keluarga Thompson saya. Tolong bantu saya, Eliza, mulai hari ini dan seterusnya. Di samping Anda, jadilah seekor sapi dan seekor kuda untuk membalas Anda, saya mohon Anda untuk membantu keluarga Thompson saya sekali. Hahaha, Frank tertawa lebih nakal. Eliza, kamu terlalu naif, apakah kamu pikir David masih akan peduli dengan kehidupan keluargamu? Sekarang dia melihat keluargaku, sudah terlambat untuk lari. Bagaimana mungkin menyelamatkanmu dari leluhurku? Eliza mengabaikan kata-kata Frank dan menunggu dengan tenang. Dia percaya bahwa David tidak akan menjadi orang seperti itu. Namun, waktu berlalu detik demi detik. Setelah adegan itu hening selama lebih dari 10 detik, David masih tidak muncul. Hati Eliza dan Chester perlahan tenggelam. Dua serangan oleh keluarga Gibson menyebabkan banyak gerakan, menghancurkan banyak bangunan di bisnis kornukopiah. Tidak mungkin bagi David untuk tidak mendengar. Tapi dia belum muncul. Apakah Anda benar-benar takut memprovokasi keluarga Gibson? Kemungkinan ini bukannya tidak ada, tetapi sangat besar. Bagaimanapun, musuh adalah pemimpin dari aliansi suci. Bahkan jika David bersedia membantu, tuannya pasti akan menghentikannya setelah mengetahuinya. Waktu berlalu 10 detik lagi. Eliza dan Chester saling melirik, dan keduanya menunjukkan ekspresi pahit. Dia khawatir Tuan David benar-benar dihentikan oleh tuannya. Perintah guru sulit untuk dilanggar. Dia tidak akan membantu keluarga Thompson lagi. Apakah keluarga Thompson benar-benar berakhir di sini? Hahaha, Eliza, di mana David? Sudah lama sekali, mengapa dia tidak keluar untuk menyelamatkanmu? Sepertinya kamu ingin menjadi sapi dan kuda untuk orang lain, tetapi mereka masih membencimu. Mengapa kamu tidak datang dan melakukannya untukku? Jadilah sapi. Mungkin jika aku dalam suasana hati yang baik, aku akan membuat kematian keluarga Thompson sedikit lebih bahagia. Frank mulai tertawa bahagia lagi. Persis seperti yang dia pikirkan. Tidak peduli betapa hebatnya David, dia hanyalah orang suci sejati. Beraninya kamu menantang keluarga Gibson. Leluhur tua telah mengalahkan Arthur, pembangkit tenaga listrik pertama di Star Void Realm. Sebaliknya, ia menjadi pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Star Void Realm. Ini mendapat dukungan dari 4 wakil pemimpin lainnya.
Mulai sekarang, hanya keluarga Gibson yang menjadi satu-satunya di Star Void Realm. Siapapun yang berani menyinggung keluarga Gibson sedang mencari kematian. Frank mulai menjadi semakin arogan. Hahaha. Hanya ada suara tawa Frank. Dia ingin melampiaskan semua ketidakbahagiaan di hatinya selama ini. Yang lain tidak berani mengambil napas. Di antara reruntuhan di tanah, semua anggota keluarga Thompson menjadi abu. Termasuk Eliza dan Chester juga. Saya pikir David akan membantu. Setidaknya simpan warisan keluarga Thompson. Tapi sekarang David dihentikan oleh tuannya. Keluarga Thompson sudah berakhir. Apakah itu lucu? Sebuah suara terdengar, menginterupsi tawa Greang. Kemudian sesosok tiba-tiba muncul di depan Frank dan meraihnya. Pada saat ini, dua leluhur tingkat suci sejati keluarga Gibson yang mengikuti, juga muncul di sebelah Frank dalam sekejap. Lindungi Frank, dan pada saat yang sama serang sosok ini. Bang! Kedua belah pihak berpisah. David berdiri diam dan tidak bergerak. Dua orang suci sejati dari keluarga Gibson membawa Frank kembali dan lagi. Bruak! Itu tidak berhenti sampai menabrak kapal besar dan memecahkan kapal menjadi lubang besar. David menatap dua lelaki tua yang melindungi Frank di depannya. Tahap awal tingkat Santo sejati, tahap tengah tingkat Santo sejati. Ternyata dua semut. Jika saya tahu lebih awal, saya tidak akan menggunakan teknik cloning. Tepat di bawah, dia merasakan ada dua pria kuat yang tersembunyi di langit. Hanya saja kekuatan spesifik lawan tidak bisa ditentukan. Jadi ketika saya mendengar suara Eliza meminta bantuan, saya tidak buru-buru keluar. Sebaliknya, dia menggunakan esensi darah untuk melakukan teknik avatar. Terutama karena David tidak ingin terlalu menakutkan. Dia sendiri hanya akan menggunakan kekuatan tingkat Santo sejati yang terlambat, sama seperti sebelumnya. Jika Anda tidak bisa mengalahkan lawan, klon berpura-pura menjadi tuannya dan menunjukkan kekuatan tempur Raja Suci untuk membantu. Maka apa yang pernah dia katakan kepada keluarga Thompson bisa terpenuhi dengan sempurna. Jika David sendiri menunjukkan kekuatan Raja Suci, itu tidak masuk akal. Lompatan kekuatan yang begitu besar tidak dapat dijelaskan. Sekali dua kali bisa dikatakan tersembunyi. Kuda ini adalah Raja Suci, dan ada sesuatu yang tersembunyi. Jika Anda mengatakannya, tidak ada yang akan percaya. Pada saat itu, keluarga Thompson tidak akan bisa menjelaskannya dengan baik. Terlepas dari kekuatannya saat ini, tidak ada yang berani menanyainya. Tapi karakter David tetap tidak suka membiarkan teman-temannya salah paham. Jika Anda bisa melingkari, coba lingkari kembali kepanikan. Keluarga Thompson mendorongnya sepanjang jalan. Tanpa keluarga Thompson, di mana dia akan memiliki kekuatan setengah langkah tingkat dewa palsu. Cara terbaik adalah, tubuh utama masih mempertahankan kekuatan tempur Santo sejati. Ketika ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, biarkan klon keluar dan selesaikan. Bagaimanapun, klon itu secara nominal adalah tuannya, bahkan jika dia menggunakan kekuatan puncak level Raja Suci, atau bahkan level Dewa Palsu setengah langkah, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang dapat menemukan kesalahan apapun. David berjuang melawan keluarga Gibson sendirian, dan dia juga berada di atas angin, memukul mundur lawan. Untuk keluarga Thompson saat ini adalah sedotan yang menyelamatkan jiwa. Puan David, Eliza menangis kegirangan. Dia tahu bahwa David pasti berada di bawah tekanan besar untuk membantu keluarga Thompson. Eliza tidak ingin David berkonflik dengan tuannya demi keluarga Thompson. Tapi jika dia tidak melakukannya, warisan keluarga Thompson akan segera terputus. Tindakan tiba-tiba David juga membuat Chester menghela nafas lega. Setidaknya pada tahap akhir kekuatan tingkat suci sejati David, mereka aman untuk saat ini. Bab 1714. Frank terkejut dengan tindakan tiba-tiba David. Meski tidak terluka, tetapi seluruh orang itu sedikit gemetar. Dia mengangkat tangannya, menunjuk ke David, dan berkata dengan gemetar, David, kamu berani menembakku, kamu abis, tua. Tidak, aku akan membiarkanmu pergi. Baru saja, Frank benar-benar mengalami nafas kematian. Kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung Frank di alam suci setengah langkah. Bahkan dengan perlindungan dua orang suci sejati dari keluarga Gibson, pikirannya sangat ketakutan, dan sulit untuk pulih dalam waktu singkat. Kalau begitu panggil leluhurmu dari keluarga Gibson. Biarkan aku melihat apa kemampuan Raja Suci itu, kata David santai. Dengan kekuatannya saat ini, bagaimana dia bisa takut pada Raja Suci belaka? Bahkan jika Anda tidak dapat menggunakan kekuatan penuh Anda, avatar masih tersembunyi dalam kegelapan. Jika leluhur keluarga Gibson berani datang, David tidak keberatan membunuh pria itu secara langsung.
Tangkap pencurinya dulu baru tangkap rajanya. Selama leluhur keluarga Gibson meninggal, keluarga Gibson akan hancur setengahnya. Kemudian krisis keluarga Thompson terangkat. Dan hemat waktu Anda untuk menemukannya. Sombong, David, beraninya kamu membenci leluhurku. Tahukah kamu bahwa leluhur telah mengalahkan Arthur, ahli nomor 1 di Star Void Realm, menggantikannya, dan menjadi pemimpin aliansi suci? Apakah kamu mau ke pengadilan kematian? Orang suci sejati tengah keluarga itu memarahi. Aku benar-benar ingin mati, sayang sekali tidak ada yang bisa melakukannya. Maukah kamu mencobanya? David menjawab dengan enteng. Kamu, orang suci sejati tengah dari keluarga Gibson tercekik dan tidak bisa berkata-kata. Dia sudah mengalami kekuatan David sekarang. Meskipun hanya serangan tentatif, kekuatannya tidak bisa diremehkan. David mampu mengalahkan mereka dengan 1 dan 2 musuh, dan dia berdiri diam. Kekuatannya seharusnya telah mencapai tahap akhir dari tingkat Santo sejati. Dia adalah orang suci sejati tingkat menengah, tetapi dia tidak berani bertarung melawan orang suci sejati yang terlambat sendirian. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan terluka parah oleh lawan. David, apakah kamu benar-benar ingin membantu keluarga Thompson? Tanya Santo sejati tahap awal lainnya. Bagaimana itu? Kamu harus memikirkannya dengan jernih, bahkan jika kamu menyelamatkan keturunan langsung dari keluarga Thompson hari ini, itu tidak akan mengubah fakta bahwa keluarga Thompson telah binasa. Leluhurku mengambil tindakan secara pribadi, keluarga Thompson tidak dapat bertahan, kamu selamatkan mereka, kamu hanya menyinggungku. Keluarga Gibson, menyinggung pemimpin aliansi suci, kamu tidak akan dapat bergerak 1 inci pun di Star Void Realm di masa depan, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Oke, jangan melengking omong kosong di atas kuda, cepat dan lakukan. Setelah menyelesaikan kalian semua, aku punya hal lain untuk dilakukan. Aku telah mengamankan keluarga Thompson. Adapun leluhurmu, akan ada seseorang yang harus dihadapi, kamu masih harus menghadapinya. Berdoa dan berdoa untuk leluhurmu. Kata David dengan tidak sabar. Dia memiliki lebih banyak yang harus dilakukan. Tidak ada waktu untuk disia-siakan di sini. Tidak hanya keluarga Thompson yang menunggunya untuk menyelamatkan. Sister Celeste juga menunggunya di Gua Es. David, kamu tidak ingin membingungkan orang banyak di sini, bahkan Arthur bukanlah lawan dari leluhurku, siapa lagi yang bisa mengalahkan leluhur di Star Void Realm? Mari kita berdoa untuk leluhur. Saya pikir Anda masih harus bermimpi ada segalanya dalam mimpi. Balas Frank dengan keras. Jangan katakan bahwa Frank dan keluarga Gibson tidak percaya kata-kata terakhir David. Bahkan Eliza dan seluruh keluarga Thompson di tanah, serta orang banyak yang menonton dari jauh, tidak akan mempercayainya. Jika leluhur keluarga Gibson dapat mengalahkan Arthur dan duduk di posisi pemimpin aliansi suci, dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Star Void Realm. Dari sudut pandang saat ini, benar-benar tidak ada orang yang bisa mengalahkannya, atau seri dengannya. Keluarga Thompson sangat berharap ini palsu, tapi itulah yang terjadi. Tidak ada ruang bagi mereka untuk memiliki ilusi. David terlalu malas untuk terus memperhatikan pihak lain. Lebih dan lebih bertenaga. Buang-buang waktu. Dengan gerakan santai, lampu merah menyala, dan sudah ada pedang panjang merah di tangannya. 1 jari pedang panjang. Kalian berdua, ayo kita lakukan bersama. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Tentu saja, kalian semua bisa pergi. Aku tidak punya pendapat. Frank ditunjuk oleh pedang panjang di tangan David. Dia hanya merasakan hawa dingin langsung ke atas kepalanya, membuat kulit kepalanya tergelitik. Dia ingin pergi dari sini. Dia tidak ingin menghadapi David lagi. 2 pertemuan dengan David memberi Frank pukulan besar. Ketika dia datang ke sini kali ini, dia awalnya berpikir bahwa leluhurnya telah menjadi pemimpin aliansi suci, dan David pasti tidak akan berani membantu keluarga Thompson. Tanpa diduga, David tidak takut sama sekali. Frank bersumpah bahwa dia tidak pernah ingin bertemu dengan bintang jahat David lagi. 2 orang suci sejati di sampingnya sebenarnya tidak jauh lebih baik. Awalnya, dia tidak sekuat David. Ditambah dengan senjata ajaib di tangan David, itu bahkan bukan lawan. Terlebih lagi, setelah David menerobos ke tingkat dewa palsu setengah langkah, momentum seluruh orang telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Bahkan jika itu menekan kekuatannya sendiri, aura yang memandang rendah dunia itu masih tidak bisa diubah. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang juga berada di tahap akhir dari tingkat suci sejati telah kehilangan setengah dari momentum ketika mereka menghadapi momentum David. Orang suci sejati dari 2 keluarga Gibson sangat jelas. Bahkan jika mereka bergabung, mustahil untuk mengalahkan David. Misi mengejar garis keturunan keluarga Thompson gagal total. Tidak bisa menyalahkan mereka juga. Siapa tahu saat ini, David masih berani melindungi keluarga Thompson. Salah satu dari mereka berkata, David, karena Anda sangat terobsesi, hari ini keluarga Gibson saya mengakuinya.
Mari kita bertemu lagi di masa depan. Saya harap Anda dapat berbicara dengan keras kepala lain kali kita bertemu. Setelah selesai berbicara, dia membawa Gramka kembali ke kapal, siap untuk pergi dari sini. Tanpa diduga, David menyeringai saat ini. Datang jika kamu mau, pergi jika kamu mau, benar-benar berpikir ini adalah wilayah keluarga Gibsonmu. Aku baru saja tidur, dan kamu membangunkanku, jadi kamu harus menahan amarahku. Kamu, tidak baik. Ayo pergi. Keduanya menemukan bahwa David berani bergerak. Dia dengan cepat melarikan diri dari kapal bersama Frank. Cahaya merah menyilaukan menutupi mata semua orang. Ketika cahaya merah menghilang, semua orang mendapatkan kembali penglihatan mereka. Sepertinya tidak ada yang berubah. Hanya dua pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati dari keluarga Gibson yang meninggalkan kapal bersama Frank. Tapi kemudian, mereka terpana oleh pemandangan di depan mereka. Kapal keluarga Gibson, yang mengintegrasikan kekuatan pertahanan dan serangan, menghabiskan banyak uang untuk dibangun, dan perlahan-lahan dipisahkan dari tengah kedua sisi. Bum bum bum. Kemudian, dalam suara ledakan yang tak terhitung jumlahnya, itu berubah menjadi asap tebal dan menjadi abu terbang. Kecuali Frank dan dua orang suci sejati. Tak satu pun dari pembangkit tenaga listrik keluarga Gibson lainnya melarikan diri. Pedang David tidak hanya membelah kapal, tetapi juga membawa ki pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan semua yang ada di kapal, bahkan pembangkit tenaga listrik keluarga Gibson pun tidak luput. Keluarga Thompson di tanah, serta para penonton di sekitarnya, semua menatap pemandangan di udara dengan mulut terbuka lebar. Begitu banyak orang kuat di keluarga Gibson diselesaikan dengan pedang seperti ini. Eliza dan Chester tidak pernah menyangka bahwa David akan membunuh keluarga Gibson. Mereka pikir akan baik bagi David untuk maju. Lagi pula, setelah Anda membunuh seseorang, itu adalah keabadian. Bab 1715. Dua orang suci sejati dari keluarga Gibson tercengang oleh serangan mendadak itu. Belum lagi kapalnya sendiri. Benteng bergerak yang membutuhkan sumber daya finansial dan material yang besar untuk dibuat segera dihancurkan. Itu tidak masuk hitungan. Banyak adalah tuan dari keluarga Gibson di kapal, mereka semua adalah orang kuat dari keluarga Gibson, dan mereka adalah tentara yang mati, dan ada ratusan dari mereka. Dibutuhkan lebih banyak energi dan waktu untuk melatih orang-orang mati ini. Memikirkan seperti itu, keduanya memiliki wajah yang jelek. Hanya Frank yang menunjukkan kegembiraan dan kegembiraan. Dia tidak peduli dengan kehidupan keluarga Gibson lainnya. Jika Anda mati, Anda akan mati, itu tidak lebih dari menghabiskan beberapa sumber daya dan waktu untuk berkultivasi. Tetapi jika David berani membunuh seseorang, dia benar-benar habis. Begitu berita itu sampai ke keluarga Gibson, leluhur tua pasti akan mengambil tindakan untuk menyelesaikan David sendiri. Anda tidak perlu berbicara, David juga pasti akan mati. Frank sekarang membenci David sampai ke intinya. David yang buruk meninggal lebih awal. Dengan cara ini, dia benar-benar dapat melepaskan diri dari simpul. David, kamu berani membunuh anggota keluarga Gibsonku, kamu sudah mati, leluhur pasti akan membunuhmu 9 klan, kamu menunggu untuk mati perlahan. Tidak hanya kamu, tetapi juga semua orang yang berhubungan denganmu. Itu akan dicabut. Frank menunjuk David dan membentak dengan liar. Dia tidak sedih dengan kematian keluarga Gibson, tetapi sedikit kegembiraan dalam nada suaranya. Selama David meninggal, akan sebanding dengan berapa banyak orang yang meninggal dalam keluarga Gibson. Bagaimanapun, dia tidak mati. Kamu punya pikiran untuk mengurus hidupku, kenapa kamu tidak khawatir tentang dirimu sendiri? David tersenyum menghina. Segera potong dengan pedang. Ilmu pedang jahat. Memanggil. Cahaya merah menyapu ke arah Frank dan mereka bertiga. Kemanapun dia lewat, ruang itu runtuh, dan celah ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi lampu merah. David, kamu berani. Ketika dua pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati dari keluarga Gibson melihat ini, pupil mereka langsung membesar, dan mereka bisa merasakan kekuatan pedang ini. Bahkan jika mereka berdua adalah orang suci sejati, mereka akan terluka parah oleh pedang ini. Belum lagi Frank, orang suci setengah langkah. Dalam fana. Frank adalah sosok yang dihargai oleh leluhur Bosla, dan dia tidak boleh mati di sini. Jika tidak, mereka akan dihukum berat ketika mereka kembali. Keduanya meraih Frank pada saat yang sama, melambaikan tangan mereka untuk merobek bagian tengahnya, dan dengan cepat masuk. Di hadapan pedang ini, mereka tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk melawan, dan satu-satunya pikiran mereka adalah melarikan diri. Ketika dia kembali ke keluarga, dia akan mengirim orang yang lebih kuat untuk berurusan dengan David, atau leluhur secara pribadi akan mengambil tindakan untuk mengetahui kekuatan di belakang David.
Setelah memasuki ruang 4 dimensi, keduanya tidak berhenti, tetapi kemudian merobek beberapa penghalang ruang, melewati ruang 5 dimensi, 6 dimensi terus-menerus, dan memasuki ruang 7 dimensi. Raih ruang dimensi tertinggi yang dapat dimasuki oleh pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati, dan kemudian pergi dengan cepat bersama Frank. Sebelum celah ruang di luar bisa menutup, cahaya pedang David sudah tiba. Itu memotong di sepanjang celah-celah di ruang angkasa. Segera kemudian, semua orang di luar bisa mendengar 3 jeritan melengking dari celah-celah di ruang yang akan ditutup. Jelas bahwa dia terluka parah oleh pedang David. David, tunggu. Keluarga Gibsonku pasti akan memintamu untuk tidak bertahan hidup, tidak mati. Sebuah kata panik baru saja keluar, dan celah ruang tertutup. Dunia jatuh ke dalam keheningan. Semua orang melihat sosok di langit, berdiri di sana seperti dewa. Selain iri di matanya, adalah ibadah yang tiada habisnya. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Keluarga Gibson, yang meninggalkan keluarga Thompson dalam situasi hidup dan mati, dengan mudah diselesaikan dengan 2 pedang. Bahkan dari awal hingga akhir, David berdiri di sana tanpa bergerak. Kekuatan kedua pedang itu sangat menakutkan. Dengan 1 pedang, tim kuat itu membunuh ratusan orang dari keluarga Gibson, ditambah sebuah kapal raksasa. Sebuah pedang melukai 2 pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati dari keluarga Gibson. Hancurkan musuh sambil berbicara dan tertawa. Inilah yang harus dimiliki oleh yang kuat. David melirik tempat Frank dan ketiganya pergi. Penghinaan hati tersenyum. Ingin aku bertahan hidup tanpa mati? Anda juga harus memiliki kemampuan keluarga Gibson Anda. Kalaupun ada, kalian bertiga tidak akan bisa melihatnya. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan David. Keluarga Thompson tidak perlu membayar apapun, terimalah saya. Eliza berlutut di tanah, menurunkan tubuhnya, dan memberi David hadiah besar. Sisa dari garis keturunan langsung keluarga Thompson bereaksi dan berlutut satu demi satu. Terima kasih banyak kepada Tuan David karena telah menyelamatkan hidupnya, terimalah saya sebentar. Dengan lambaian tangan David, sebuah kekuatan mengangkat semua anggota keluarga Thompson. Nona Thompson, jangan sopan, apa yang saya katakan akan dihitung secara alami. Keluarga Thompson Anda telah membantu saya, jadi selanjutnya, ketika saya membalas budi, jangan khawatir, dengan saya, keluarga Thompson tidak akan pernah jatuh, kata David dengan dominan. Kata-katanya juga menyentuh hati Eliza. Terima kasih, Tuan David. Eliza berkata dengan penuh terima kasih. Terlepas dari apakah David dapat memecahkan masalah keluarga Thompson, cukup memiliki hati ini. Setidaknya itu membuktikan bahwa Eliza tidak salah. Jika keluarga Thompson tidak bisa diselamatkan pada akhirnya, itu akan menjadi nasib keluarga Thompson. Ini benar-benar karena musuh lebih kuat dari yang diharapkan, bukan karena David tidak melakukan yang terbaik. Tuan dari Aliansi Suci, pembangkit tenaga listrik pertama di Starvoid Realm. Kedua identitas itu digabungkan. Apa yang telah dibuat adalah kekuatan tak terkalahkan dari Starvoid Realm. David berani menyinggung kekuatan seperti itu untuk keluarga Thompson, dan dia telah melakukan yang terbaik. Dalam ruang 7 dimensi, 2 orang suci sejati dari keluarga Gibson berlari liar dengan Frank. Ketiganya terluka parah oleh pedang David. Terutama Frank, kekuatannya terlalu lemah. Ini hanya setengah langkah ke alam suci. Bahkan tubuh suci belum dikultivasikan. Meskipun 2 orang suci sejati memblokir pedang untuknya, mereka juga terluka oleh energi pedang David. Sebagian besar tubuhnya hancur. Jika bukan karena 2 orang suci sejati, mereka akan memaksa energi pedang keluar dari tubuhnya tepat waktu. Energi pedang ini saja bisa membunuhnya. Jika itu bukan tubuh suci, tidak mungkin untuk menahan energi pedang yang dipancarkan oleh pedang pemecah kejahatan David. Aku harus membunuh David dengan tanganku sendiri. Aku harus membunuh David dengan tanganku sendiri. Aku harus membunuh David dengan tanganku sendiri. Pang Haotian menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya dan menggumamkan kata-kata di mulutnya. Itu adalah satu-satunya keyakinan yang membuatnya bertahan. Kebencian mengerikan untuk David hampir membuatnya menjadi iblis. Selama David tidak mati, tidak peduli seberapa kuat Frank di masa depan, begitu dia melihat David, ketakutan di hatinya akan digali dan diperbesar tanpa batas. Di samping Frank, 2 orang suci sejati yang berlari liar di punggungnya sudah memarahi ibu di hati mereka, ingin menghancurkan David menjadi 10.000 keping. Pedang itu juga menyebabkan kerusakan besar pada mereka. Jika bukan karena melindungi Frank, itu akan lebih baik. Tetapi untuk melindungi Frank, keduanya harus menanggung kekuatan pedang ini. Tubuh suci dari tingkat Santo sejati juga agak terlalu berat untuk ditanggung. Mereka bertiga menyeret tubuh mereka yang terluka parah dan bergerak maju dengan cepat. Tiba-tiba, suara menyeramkan terdengar di telinga mereka.
Frank Gibson, apakah kamu ingin membunuhku sendiri? Ayo, aku akan memberimu kesempatan ini. Bab selanjutnya.